Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adianti, salah satu dosen pada program studi Diploma 3 Gizi jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Palu. Perkenankan saya pada kesempatan ini memperkenalkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Survei Konsumsi Pangan dengan metode DIA, Delivery Interaction Assessment. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi syarat sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UK TPT, terutama aspek pengajaran. Saya akan memulai dengan deskripsi diri dan penjelasan umum mata kuliah. Mata kuliah Survei Konsumsi Pangan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Diploma 3 Gizi jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Palu pada semester 2 dan memiliki bobot 2 SKS yang terdiri atas 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Pada mata kuliah ini akan mempelajari tentang metode dan teknik pengumpulan data survei konsumsi pangan pada individu, rumah tangga, atau populasi tertentu. Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman dan keterampilan kepada mahasiswa dalam melakukan survei konsumsi pangan yang valid dan akurat, serta menganalisis data hasil survei konsumsi pangan untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dalam bidang gizi dan kesehatan masyarakat. Capaian pembelajaran program studi yang dibebankan pada mata kuliah survei konsumsi pangan. Yang pertama, aspek kognitif atau pengetahuan, yaitu menguasai ilmu humaniora untuk melakukan pelayanan asuhan gizi, pelayanan program gizi, dan pemberdayaan masyarakat, pelayanan penyelenggaraan makanan institusi, edukasi, dan komunikasi efektif pada berbagai kondisi. Selanjutnya adalah aspek afektif atau sikap, yaitu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan, menunjukkan sikap dan perilaku profesional sebagai nutrisionis terampil. Sedangkan aspek psikomotorik adalah pertama, mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku. Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur, serta mampu melakukan pelayanan asuhan gizi dan konseling gizi pada klien sehat dan klien kategori khusus, seperti ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, anak, remaja, dewasa, usia lanjut, dan olahragawan, serta asuhan gizi pada pasien tanpa komplikasi secara individu, kelompok, masyarakat dengan menggunakan prosedur screening gizi dan PAGT. Capaian pembelajaran mata kuliah. Pada akhir mata kuliah, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mendemonstrasikan dietary history, recall 24 jam, food waging dan visual comstock, food record dan household food record, household food inventory, food account, food list, neraca bahan makanan, pola pangan harapan, dan healthy eating index. Bahan kajian mata kuliah survei konsumsi pangan ini yang pertama adalah konsep survei konsumsi pangan, estimasi makanan dan food model, analisis data hasil survei konsumsi pangan, bias pada pengukuran survei konsumsi pangan, food frequency questionnaire, dietary history, 20-hour food recall, food waging dan visual comstock, estimated food record, household food inventory,
food account, food list, neraca bahan makanan, pola pangan harapan, dan healthy eating index. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini sangat beragam. Di antaranya adalah Manual on Methodology for Food Consumption Survey Study, buku pedoman praktikum pengukuran survei konsumsi pangan, Principle of Nutrition Assessment, dan masih banyak yang lainnya. Selain referensi yang di atas, mahasiswa juga diperkenankan untuk mencari referensi yang lain untuk melengkapi bahan bacaan. Sistem pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini dilakukan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan pembelajaran aktif yang mengutamakan pada peran dan keaktifan mahasiswa, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, dan penugasan berupa studi kasus. Pembelajaran sinkronus dilakukan melalui tatap muka di kelas maupun melalui aplikasi Zoom Meeting. Sedangkan pembelajaran asinkronus dilakukan melalui LMS e-Akademik Poltekkes Kemenkes Palu. Pembelajaran mata kuliah survei konsumsi pangan dilakukan selama 16 kali pertemuan dengan 7 pekan sebelum ujian tengah semester atau UTS, 1 pekan ujian tengah semester atau UTS, 7 pekan sebelum ujian akhir semester atau UAS, dan 1 pekan ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang digunakan bergantung dari bahan kajian yang akan disampaikan. Misalnya adalah bahan kajian terkait pemahaman konsep dilakukan dengan metode kuliah atau tutorial, sedangkan bahan kajian terkait penguatan keterampilan dilakukan dengan menggunakan metode diskusi kelompok dan penugasan studi kasus. Evaluasi pembelajaran mata kuliah survei konsumsi pangan didapatkan dari kuis interaktif, penugasan, diskusi kelompok, ujian tengah semester atau UTS, dan ujian akhir semester atau UAS. Bobot penilaian yang digunakan adalah kuis interaktif 10%, penugasan 15%, diskusi kelompok 15%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 35%. Sehingga total bobot penilaian hasil pembelajaran adalah 100%. Demikian penjelasan mata kuliah survei konsumsi pangan untuk mahasiswa semester 2 program studi Diploma 3 Gizi jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Palu. Berikutnya adalah cuplikan proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Sehat ya? Sehat. Ya, semoga kita sehat selalu. Baik, pada hari ini kita akan lanjutkan untuk perkuliahan untuk mata kuliah survei konsumsi pangan. Ya, di pertemuan minggu lalu kita sudah belajar ya tentang food record ya. Pada hari ini kita akan melanjut pertemuan untuk topik tentang food waging dan visual Comstock ya. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, seperti biasa mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Silakan Abian.
Ya, terima kasih Saudara Abian. Semoga perkuliahan kita pada hari ini diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Baik, kita lanjut. Perkuliahan kita pada pagi hari ini tentang survei konsumsi pangan dengan topik food weighing atau penimbangan makanan dan visual Comstock. Sebagai pendahuluan, bahwa di awal-awal perkuliahan kita sudah dijelaskan bahwa metode survei konsumsi pangan itu dibagi atas dua kelompok besar ya. Ada namanya metode survei konsumsi pangan secara kuantitatif dan ada secara kualitatif. Hari ini kita akan, kalau kuantitatif itu ada banyak ya, misalnya recall 24 jam ya. Sedangkan yang kualitatif itu misalnya adalah food frequency ya, itu adalah metode kualitatif. Hari ini kita akan belajar salah satu metode penilaian survei konsumsi pangan secara kuantitatif ya, secara kuantitatif. Bahwa metode survei konsumsi pangan secara kuantitatif itu dapat dijadikan sebagai standar baku ya, atau gold standar untuk menilai konsumsi seseorang atau bisa juga suatu masyarakat dalam kurun waktu tertentu ya. Jadi kalau secara kuantitatif itu kan intinya adalah kita ingin menanyakan seberapa banyak ya, karena kan kuantitatif itu artinya seberapa banyak ya. Sedangkan kualitatif itu artinya adalah seberapa berkualitas. Kualitas konsumsi itu dinilai dari seberapa beragam. Ya kan? Kan contohnya FFQ itu kan ditanyakan dalam waktu sekian seberapa sering Anda mengkonsumsi makanan tertentu. Kalau recall kan ditanyakan seberapa banyak yang Anda makan sehari yang kemarin. Demikian juga food weighing. Food weighing yang akan kita pelajari hari ini itu akan menanyakan atau ingin mengetahui sebenarnya seberapa banyak makanan yang masuk ke dalam tubuh atau yang dikonsumsi. Nah, di pertemuan-pertemuan yang kemarin kita sudah diskusi terkait dengan recall 24 jam, menanyakan seberapa banyak yang dia konsumsi. Hari ini kita akan belajar tentang cara lain, bagaimana mengetahui jumlah makanan yang masuk di dalam tubuh, selain dengan cara melakukan recall atau menanyakan. Ya, kenapa disebut sebagai gold standard? Boleh? Kenapa? Kenapa kira-kira dijadikan sebagai gold standard? Ayo. Kenapa dijadikan sebagai gold standard? Karena, enggak apa-apa. Ya? Karena biasanya Pak, pada saat melakukan penimbangan itu, hasilnya itu diketahui lebih akurat. Ya, jadi jawabannya karena ketika melakukan penimbangan, hasil yang didapatkan itu lebih akurat. Ya, betul ya. Jadi, kenapa penimbangan itu kita sebut sebagai metode yang dijadikan gold standar? Karena dengan menimbang, ya, dengan menimbang, artinya kita bisa mengetahui dengan pasti berapa jumlah atau berapa bobot daripada makanan yang dikonsumsi. Dibandingkan dengan metode yang lain, misalnya seperti recall 24 jam, yang hanya ditanyakan makannya kemarin apa dan seberapa banyak. Itu kan melakukan perkiraan ya, atau estimasi ya, berapa banyak ikannya, satu potong, potongannya seperti apa. Itu kan hanya berdasarkan estimasi atau perkiraan. Nah, sekarang kita akan cerita tentang bagaimana langkah-langkah daripada metode penimbangan makanan, ya. Nah, langkah yang pertama adalah seperti yang disampaikan tadi, kita timbang makanan yang dikonsumsi, kemudian kita catat pada formulir yang sudah disediakan. Ya, kita catat, kita timbang makanannya sebelum dikonsumsi, kemudian kita catat di formulir food weighing. Nanti sebentar kita lihat bagaimana contoh daripada formulir food weighing itu, ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Perkenalkan, nama saya Prita Anggini. Saya ingin bertanya, Pak, bagaimana cara penimbangan pada makanan cair? Oke. Sekian, terima kasih. Oke. Siapa tadi namanya? Berita ini Pak. Prita Anggini. Oke, terima kasih Prita atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus ya. Bagaimana cara menimbang makanan yang cair? Ya. Tentu saja dalam kaitannya dengan metode food weighing. Nah, food weighing itu kan prinsipnya tadi di awal bahwa sebelum dimakan, makanan ditimbang. Setelah makan, sisanya ditimbang. Baru perkurangkan. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan makanan yang dalam bentuk cairan? Nah, ada yang mau menanggapi pertanyaannya sebelum kita tanggapi? Ada yang mau menyampaikan pendapat terlebih dahulu? Ya, silakan. Ya, bagaimana? Bagaimana caranya kita menimbang makanan yang dalam bentuk sayur? Contohnya sayur sup contohnya kan, dia itu kan ada bahan makanan yang padat seperti kayak sayuran, kayak wortel, ayam. Nah, dia itu kan ada kuahnya. Pertama pasti kita pisahkan dulu mana bahan makanan yang padat dan cairnya. Jadi pertama kita timbang dulu sayurannya. Dan kemudian untuk yang cair kan ini dalam bentuk cair, berarti dia itu kalau dalam permukaan yang rata dia bakalan menyebar. Nah, ketimbang kalau kita menggunakan alat yang dalam bentuk cembung ke atas itu, berarti kita menggunakan seperti mangkok untuk menimbang cairan itu. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Siapa lagi tadi namanya? Ya, An ya. Alif. Alif. Nah, seperti sob. Nah, caranya adalah ya kita bisa melakukan penimbangan dengan cara memisahkan antara isinya, ya isian daripada sayur sopnya dengan kuahnya. Ya, kuahnya tentu saja kalau ingin tahu kan pakai gelas ukur ya. Kalau isiannya ya ditimbang pakai timbangan supaya kita bisa tahu berapa bobotnya ya. Kira-kira seperti itu. Bagaimana penanya? Ada tanggapan balik lagi? Oke, cukup jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas kita lanjut ke topik kita. Kita masih ada satu topik lagi untuk pertemuan pada hari ini tentang visual Comstock ya. Ya, tentang visual Comstock. Jadi visual Comstock ini adalah metode survei konsumsi makanan ya yang dilakukan terhadap hasil pengamatan sisa makanan. Jadi sisa makanan itu kita lihat ya, kemudian kita nilai berapa sisanya. Metode ini biasa dilakukan untuk pasien yang di rumah sakit ya, untuk melihat konsumsi makanan rumah sakit daripada pasien ya. Apakah pasien itu menghabiskan makanannya atau tidak. Jadi kita memperkirakan sisa makanan di piring itu dengan perkiraan berapa persen sisanya ya. Skalanya itu ada 6 ya. Skala 0 artinya tidak ada sisa ya. Artinya makanannya dihabiskan seluruhnya oleh pasien kan. Kalau sisanya 0 artinya gimana? Habis ya? Habis. Kemudian skala 1 yang berikutnya adalah sisa 1/4 ya, tersisa 1/4. 1/4 itu sama dengan berapa persen? 25 ya. Sisa 1/4 artinya yang sisanya 25%, yang habisnya 75%. Tersisa 25, habis 75 ya. Kemudian yang berikutnya adalah skala 2 1/2 porsi. Artinya berapa persen kalau 1/2? 50%. 50% sisa, yang habis berapa? 50% juga. Kemudian tersisa 3/4. 3/4 berapa persen? 75. Artinya sisanya berapa? 25. Kemudian yang skala keempat adalah yang dikonsumsi hanya sekitar 1 sendok makan atau sekitar 5%. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah jika makanan tidak dikonsumsi sama sekali atau ya tidak disentuh. Disentuh pun tidak, ya. Ini adalah skala metode visual Comstock. Nah, ini contoh formulir daripada visual Comstock, ya.
ada nomor waktu makanan, nama masakannya, kemudian porsinya berapa ya, atau berapa gram, kemudian berapa sisanya, persen sisanya. Kalau yang ini tinggal dicentang-centang aja dia ini, yang digambar ini. Dia sisanya itu pada posisi yang mana, ya. Kemudian ada berat sisa makanan, ya. Kemudian berapa berat yang dikonsumsi. Kemudian berapa keterangannya. Nanti berat sisanya itu bisa dikalikan dari standar porsinya dia berapa gram, dikali dengan persen sisa, supaya dapat berapa yang tersisa. Berapa gram sisanya, ya. Nanti kita lihat sebentar rumusnya. Kemudian berat yang dikonsumsi berarti berat standarnya dikurang dengan sisa. Itulah berat yang dikonsumsi. Nah, sebelum itu ada yang mau ditanyakan terkait dengan visual Comstock? Saya persilakan. Ada, oke, silakan bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Seiran Priscilia. Saya ingin bertanya, bagaimana ketepatan dalam penilaian visual Comstock? Kan di sini menggunakan skala, jadi bagaimana kita sebagai mungkin ahli gizinya menilai itu yang dikonsumsi sekitar 25%, 50%, ataupun 75%. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus sekali ya. Dari Seli. Seiren ya. Oke, pertanyaannya bagus sekali. Pertanyaannya adalah tadi, sebagai seorang ahli gizi, bagaimana caranya kita memastikan bahwa berat atau sisa makanan yang dilihat berdasarkan visual Comstock tadi itu telah tepat berdasarkan skala-skala tadi, dari 0 yang 6 skala tadi ya. Sisa 5, sisa 25, sisa 50, sisa 75, sisa 95 dan sisa 0. Bagaimana caranya kita mau memastikan bahwa ya yang dilakukan oleh ahli gizi misalnya atau tenaga yang mengumpulkan data itu sudah tepat? Ya. Itu pertanyaannya. Bagaimana kira-kira? Ada yang mau memberikan tanggapan? Caranya untuk mengetahui bahwa betul tuh yang dia lakukan itu. Ada? Tak ada. Belum ada. Oke. Jadi seperti ini. Pertama tadi sudah dijelaskan di awal bahwa orang yang melakukan visual Comstock ini syaratnya itu haruslah orang yang terlatih, terampil, cermat. Ya, terampil, cermat, teliti, ya, terlatih. Apa yang dimaksud dengan terampil, terlatih, cermat itu? Itu artinya adalah orang yang melakukan visual Comstock ini haruslah orang yang sudah terbiasa melakukan itu secara berulang-ulang. Sehingga hasil yang didapatkan itu sudah hasil yang akurat. Bagaimana caranya supaya bisa itu tercapai? Ya harus latihan dulu, berkali-kali. Sebelum melakukan penilaian secara visual Comstock. Latihan dulu, berkali-kali, berulang-ulang. Supaya menjadi seorang yang terlatih. Nah, ketika berlatih itu, bagaimana caranya membuktikan apakah ketika kita berlatih itu betul yang saya perkirakan ini sisanya 50, saya taksir sudah 50, bukan lagi saya taksir 25. Gimana caranya? Ya kita bisa validasi, verifikasi dengan melakukan penimbangan. Misalnya ketika latihan habis makan nasi, nasinya segini. Lihat ya, nasinya segini ya. Habis itu dia makan, dia tunjukkan sisanya segini. Kira-kira berapa persen sisanya? Suruh dia taksir. Dia bilang, oh sisanya 50. Ternyata yang kamu makan misalnya 25. Nah, berarti masih keliru. Latihan terus berkali-kali sampai dia menjadi terbiasa. Sampai dia menjadi terampil, bisa mengetahui dengan tepat bagaimana sisa makanan yang tersisa di piring itu, berapa persen sisanya. Ya, kira-kira begitu. Bagaimana? Ada tanggapan balik?
Sudah cukup. Oke. Saya kira itu pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri ada tugas ya. Tugas adalah ini tugasnya. Tugasnya adalah di rumah Anda latihan melakukan penimbangan makanan pada bahan makanan yang Anda konsumsi dalam satu hari ya. Jadi di rumah Anda latihan timbang makanan Anda yang Anda konsumsi ya, makanan Anda sendiri ya. Kemudian Anda isikan di formulir food weighing. Ya, kemudian Anda timbang makanannya, maksudnya Anda timbang yang dimakan, Anda timbang sisanya ya. Kemudian Anda tentukan atau hitung berapa nilai gizi yang Anda konsumsi dalam satu hari itu. Ya, itu tugasnya. Kemudian tugas yang kedua untuk Comstock, lakukan penilaian konsumsi Anda dengan cara visual Comstock. Ya kan? Ya, habis makan, ya kira-kira sisanya berapa tuh ya? Dilakukan penilaian secara visual Comstock. Ini kalau yang visual Comstock ini tukaran dengan temannya ya. Jangan nilai makanannya sendiri. Nilai makanannya temannya. Sebelum dia makan, lihat dulu porsinya. Setelah dia makan, baru Anda nilai. Oh, nasinya habis sekian, lauknya sekian, habisnya, dan seterusnya. Ya, itu tugasnya. Ada pertanyaan? Sebelum kita akhiri kelas perkuliahan kita pada pagi hari ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, tak ada pertanyaan? Jelas ya? Ya. Tugasnya ini nanti dikumpulkan minggu depan ya, sebelum kita masuk perkuliahan materi selanjutnya. Sebagai pengantar untuk minggu depan, kita akan diskusi untuk topik food list. Baik, terima kasih. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa kembali menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Oke, cukup perkuliahan kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Materi perkuliahan hari ini dapat didownload pada Siakat di pertemuan ke-13. Sekaligus juga tugasnya nanti dikumpulkan lewat Siakat dan diupload pada pertemuan ke-13. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan proses pembelajaran di kelas. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia sertifikasi dosen tahun 2024. Tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan, terkhusus pada Poltekkes Kemenkes Palu, rekan-rekan sejawat dosen dan mahasiswa. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.